Semangatnya sudah aku sekali. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Dil Sapitri dari Keperawatan 4B. Kali ini kita akan membahas materi yang penting, yaitu tentang sistem endokrin dan juga sistem pencernaan, anatominya dan juga fisiologinya. Ini merupakan tugas dosen pengampu Ibu Ners Rahmiwati MKep dan mata kuliah keperawatan dewasa. Baik, kita mulai dengan materi pertama, yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan salah satu sistem penting dalam tubuh manusia yang berperan dalam mengatur berbagai fungsi tubuh melalui hormon. Jadi, sistem endokrin ini adalah kumpulan kelenjar yang menghasilkan hormon dan melepaskannya kembali langsung ke dalam aliran darah dalam tubuh kita. Kemudian kita lanjut kepada anatomi sistem endokrin. Jadi, sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar utama yang tersebar di berbagai bagian tubuh kita. Hormon akan dibawa oleh darah menuju organ target, yaitu organ yang memiliki reseptor khusus yang dapat mengendali hormon tersebut. Jadi, sistem endokrin bekerja sama dengan sistem syaraf untuk mengontrol berbagai aktivitas tubuh. Namun, terdapat perbedaan nih di antara keduanya. Jadi, sistem syaraf bekerja sangat cepat melalui impuls listrik, sedangkan sistem endokrin bekerja lebih lambat, tetapi efeknya berlangsung lebih lama. Melalui kerja hormon tersebut, sistem endokrin berperan dalam menjaga hemostasis, yaitu keseimbangan kondisi internal tubuh. Lanjut, kemudian apa saja sih fungsi dari sistem endokrin tersebut? Jadi, secara umum, sistem endokrin memiliki beberapa fungsi utama. Di antaranya yaitu mengatur metabolisme tubuh, mengontrol pertumbuhan dan perkembangan, kemudian mengatur keseimbangan cairan elektrolit, mengatur fungsi reproduksi, mengontrol respon tubuh terhadap stres, mengatur tekanan darah, membantu mempertahankan keseimbangan energi dalam tubuh kita. Lanjut, kemudian kita masuk kepada anatomi sistem endokrin tersebut. Jadi, sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar utama yang tersebar di berbagai bagian tubuh kita. Yang pertama ada hipotalamus. Jadi, hipotalamus ini terletak di bagian otak, tepatnya di bawah talamus. Hipotalamus memiliki peran penting sebagai penghubung antara sistem syaraf dan juga sistem endokrin. Hipotalamus menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur kelenjar hipofisis. Selain itu, hipotalamus juga berperan dalam mengatur suhu tubuh, rasa lapar, rasa haus, serta keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang kedua, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak dan sering disebut sebagai master gland atau kelenjar pengendali utama. Karena itu, kelenjar hipofisis mengontrol aktivitas banyak kelenjar endokrin dalam tubuh kita. Hipofisis terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Hipofisis anterior menghasilkan beberapa hormon penting, seperti ada growth hormone yang berperan dalam pertumbuhan tubuh, kemudian ada thyroid stimulating hormone yang merangsang kelenjar tiroid, kemudian ada adrenocorticotropic hormone yang merangsang kelenjar adrenal, prolaktin yang berperan dalam produksi ASI. Hipofisis posterior menghasilkan hormon seperti oksitosin hormon, antidiuretik atau ADH. Kemudian kita lanjut pada kelenjar tiroid.
Kelenjar tiroid terletak di bagian depan leher dan memiliki bentuk seperti kupu-kupu. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T3 yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh. Hormon tiroid berperan dalam mengatur penggunaan energi, penggunaan suhu tubuh, membantu pertumbuhan dan juga perkembangan. Gangguan pada kelenjar tiroid dapat menyebabkan kondisi seperti hipertiroidisme atau hipotiroidisme. Next, kemudian ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini terletak di belakang kelenjar tiroid yang biasanya berjumlah 4 buah. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan juga fosfat dalam darah. Kalsium sangat penting untuk kesehatan tulang, fungsi syaraf, dan juga kontraksi otot. Lanjut, kemudian ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di atas masing-masing ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ada korteks adrenal, kemudian ada medula adrenal. Korteks adrenal menghasilkan hormon seperti kortisol, aldosteron, kemudian hormon androgen. Sedangkan medula adrenal menghasilkan hormon seperti adrenalin, noradrenalin. Hormon-hormon ini berperan dalam respon tubuh terhadap stres, mengatur tekanan darah, serta mengatur keseimbangan cairan dan juga elektrolit. Next ada pankreas. Pankreas merupakan organ yang memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai kelenjar endokrin dan juga eksokrin. Sebagai kelenjar endokrin, pankreas menghasilkan hormon insulin dan juga glukagon. Insulin berfungsi menurunkan kadar gula darah dengan membantu sel tumbuh menyerap glukosa dalam darah. Sedangkan glukagon berfungsi meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang melepaskan glukosa dari hati. Lanjut, kemudian ada gonad. Gonad ini merupakan kelenjar reproduksi yang terdiri dari testis pada laki-laki dan ovarium pada perempuan. Testis menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual laki-laki. Kemudian, pada perempuan yaitu ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam siklus menstruasi serta proses kehamilan. Next, kemudian kita lanjut kepada fisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin bekerja sama dengan cara menghasilkan hormon yang dilepaskan langsung ke dalam aliran darah sehingga dapat mencapai organ target yang jauh dari kelenjar penghasil hormon. Yang pertama, produksi hormon. Hormon diproduksi oleh sel-sel khusus yang terdapat pada kelenjar endokrin. Setiap kelenjar menghasilkan jenis hormon yang berbeda sesuai dengan fungsi tubuh yang diatur. Secara umum, hormon dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan struktur kimianya, yaitu yang pertama ada hormon pepsida atau protein. Hormon ini tersusun dari rantai asam amino dan umumnya larut dalam air. Contohnya, hormon peptida antara lain insulin, glukagon, hormon pertumbuhan. Hormon ini biasanya bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor pada permukaan kulit sel. Kemudian, hormon steroid. Hormon steroid berasal dari kolesterol dan juga bersifat larut dalam lemak. Hormon steroid dapat masuk langsung ke dalam sel target dan mempengaruhi aktivitas gen dalam inti sel. Kemudian ada hormon turunan asam amino. Hormon ini berasal dari medikasi asam amino tertentu seperti tirosin. Contohnya hormon tiroid, adrenalin, noradrenalin. Hormon ini berperan dalam mengatur metabolisme serta respon tubuh terhadap stres. Next, kemudian kita masuk pada sekresi hormon. Setelah hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin,
hormon akan disekresikan atau dilepaskan ke dalam aliran darah. Proses sekresi hormon dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu yang pertama ada rangsangan hormonal. Sekresi hormon dipicu oleh hormon lain. Contohnya, hormon TSH dari hipofisis merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid. Yang kedua, ada rangsangan humoral. Sekresi hormon dipicu oleh perubahan kadar zat dalam darah. Contohnya, yaitu peningkatan kadar glukosa dalam darah akan merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin. Yang ketiga, ada rangsangan syaraf. Sekresi hormon dipicu oleh rangsangan dari sistem syaraf. Contohnya, pada kondisi stres, sistem syaraf akan merangsang medula adrenal untuk melepaskan hormon adrenalin. Kemudian yang ketiga, ada transfer hormon dalam darah. Setelah dilepaskan ke dalam darah, hormon akan dibawa menuju organ target. Beberapa hormon yang dapat beredar secara bebas dalam darah. Sedangkan hormon lain harus berikatan dengan protein membawa agar dapat diangkut oleh organ target. Transfer hormon melalui darah memungkinkan satu hormon dapat mempengaruhi berbagai hormon di dalam tubuh. Kemudian yang keempat ada mekanisme kerja hormon. Hormon bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor pada sel target. Reseptor hormon dapat beberapa pada dua tempat, yaitu yang pertama ada reseptor pada permukaan sel, biasanya digunakan oleh hormon yang larut dalam air, seperti hormon peptida. Ketika hormon berikatan dengan reseptor pada permukaan sel, akan terjadi serangkaian reaksi kimia yang dalam sel menyebabkan perubahan fungsi sel. Kemudian ada reseptor di dalam sel. Digunakan oleh hormon yang larut dalam lemak seperti hormon steroid dan hormon tiroid. Hormon ini dapat menembus membran sel dan langsung berikatan dengan reseptor di dalam sel sehingga mempengaruhi aktivitas gen dan sintesis protein. Kemudian kita masuk kepada mekanisme umpan balik atau feedback. Dan kemudian kita masuk kepada mekanisme umpan balik. Jadi, produksi hormon dalam tubuh diatur oleh mekanisme umpan balik untuk menjaga keseimbangan dari hormon. Terdapat dua jenis mekanisme umpan balik, yaitu yang pertama ada umpan balik negatif, merupakan mekanisme yang paling sering terdapat dalam tubuh. Jika kadar hormon dalam darah meningkat, maka produksi hormon tersebut akan dihentikan atau dikurangi. Sebagai contoh, jika kadar hormon tiroid sudah cukup, maka hipofisis akan mengurangi produksi hormon TSH. Dan yang kedua ada umpan balik positif. Mekanisme ini jarang terjadi dan biasanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Contohnya, pada proses persalinan, hormon oksitosin akan terus meningkat hingga proses melahirkan selesai. Selanjutnya, kita masuk kepada peran sistem endokrin dalam hemostasis. Hemostasis adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi internal yang stabil. Sistem endokrin berperan penting dalam menjaga hemostasis dengan cara mengatur berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme energi, keseimbangan dari cairan tubuh, tekanan darah, kadar gula darah, suhu tubuh, pertumbuhan, dan juga perkembangan. Kerjasama antara sistem endokrin dan sistem syaraf memungkinkan tubuh merespon perubahan lingkungan secara tepat. Next, kita masuk kepada contoh pengaturan fisiologis oleh sistem endokrin. Yang pertama, mengatur kadar gula darah. Hormon insulin dan juga glukagon bekerja secara berlawanan untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah. Insulin menurunkan kadar glukosa darah dengan membantu sel menyerap glukosa. Sebaliknya, glukagon meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang pelepasan glukosa dari hati. Yang kedua ada respon terhadap stres.
Ketika tubuh mengalami stres, kelenjar adrenal akan menghasilkan hormon adrenalin dan juga kortisol. Hormon tersebut membantu meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, serta energi yang diperlukan tubuh untuk menghadapi kondisi stres. Fisiologi sistem endokrin menggambarkan bagaimana hormon diproduksi, disekresi, diangkat, dan bekerja pada organ target untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Melalui mekanisme kerja hormon dan sistem umpan balik, sistem endokrin membantu menjaga keseimbangan tubuh dan hemostasis sehingga tubuh dapat berfungsi secara optimal. Tapi bohong.